Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qulil haqqo walau kana murran aladis. Wa qala ba'dul arab al ittihad watun wa tafarruqu dofun. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di acara muhtaqo yang insya Allah penuh makna dan penuh barokah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita curahkan pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para alim, para ulama, para ahibaul kiram rahimakumullah. Alhamdulillah setelah mendengar paparan-paparan daripada ulama, daripada ustaz, daripada dai-dai yang muhlisina lahuddin di dalam menyikapi situasi yang kurang menguntungkan menurut saya terhadap umat Islam, apalagi bagi dai-dai. Tapi justru dengan kondisi yang kurang menguntungkan ini, para ulama, para ustadz beradai harus terus berjuang di dalam mendakwahkan ajaran Islam yang intinya di dalam mendakwahkan khilafah alaman haji nabawiyah. Apa sebabnya? Sebab memang di dalam hadis wa ala kulli khairin mawani, tiap-tiap kebaikan, tiap-tiap perjuangan, apalagi perjuangan Islam, pasti banyak tantangan dan banyak rintangan. Justru dengan tantangan dan rintangan ini untuk bermotivasi, untuk berlomba-lomba kita melaksanakan dakwah yang secara hak. Jangan sampai sekarang ini dakwah itu akan disertifikasikan oleh pemerintah, padahal pemerintah itu masih banyak ya yang harus ditangani, semacam COVID, semacam utang negara, semacam masalah-masalah yang banyak. Tapi kenapa ketika negara banyak dirundung masalah, ujung-ujungnya untuk mensertifikasikan para dai ini mungkin untuk mengkambing hitamkan umat Islam juga ini. Oleh karenanya kita harus sama-sama berjuang, sama-sama bersatu di dalam menyikapi ini. Jangan sampai kita dakwah itu dibatasi untuk mengeluarkan amar ma'ruf nahi munkar. Apa sebabnya? Sebab kalau dakwah dibatasi, apalagi disertifikasi, diberi sertifikat, jadi kelihatannya qaul haq urida bil batil. Jadi ucapan yang bagus, yang benar, sertifikasi indah, tapi urida bil batil,
tapi dalam-dalamnya untuk menghancurkan terhadap dakwah sendiri itu. Oleh karenanya saya menghimbau pada para alim ulama, para ustadz, kita sama-sama pertahankan dakwah ini, jangan sampai terjadi pengkerdilan dakwah, pengkerucutan dakwah, bahkan pelemahan dakwah dengan adanya sertifikasi. Karena sertifikasi ini tiada lain untuk mengkambing hitamkan agama yang dicintai oleh kita, yaitu agama Islam. Hadirin ahibul kiram, apa sebabnya? Sebab batil itu bisa dihancurkan dengan hak apabila menjalankan haknya tidak dibatas dengan ketentuan-ketentuan untuk mengkerdilkannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana jauqo." Katakan oleh Muhammad, telah datang hak, ketika hak datang maka hancurnya yang batil, sungguh yang batil itu akan hancur. Tapi dengan catatan, hak yang mana yang bisa menghancurkan yang batil, yaitu hak yang benar-benar hak yang datangnya dari Allah dan dari baginda Nabi Muhammad SAW, yang disampaikan secara tegas dan lugas. Pada intinya sekarang kenapa kelihatannya masalah batil merajalela, bahkan seolah-olah akan mengalahkan daripada hak. Kenapa? Karena banyak hak-hak yang dikerdilkan, banyak yang mengeluarkan hak tapi jauh daripada yang dianjurkan oleh Allah dan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Ketika dakwah sudah dipersulit, maka ketika dakwah sudah dikerdilkan, ketika dakwah sudah ditentukan oleh instansi-instansi, ya, maka akan lemah iman nantinya. Ketika iman lemah, yang akhirnya merajalela pekerjaan yang munkar. Ketika merajalela pekerjaan yang munkar, akhir-akhirnya tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tidak ada pertolongan Allah, maka yang batil seolah-olah bisa mengalahkan yang hak. Tapi kalau hak ini dilaksanakan, yaitu dengan dakwah yang sebenar-benarnya dakwah, amar ma'ruf dan munkar, insya Allah iman kita akan tambah. Ketika iman kita tambah, maka pekerjaan ma'ruf merajalela. Ketika pekerjaan ma'ruf merajalela, insya Allah akan ada nusratullah, yaitu pertolongan Allah. Ketika ada nusratullah, maka yang hak akan mengalahkan yang batil. Oleh karenanya sekarang ada istilahnya mau disertifikasikan masalah dakwah, dai-dai mau disertifikasikan, ini untuk melemahkan terhadap hak-hak yang dibawa oleh Allah dan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya dengan adanya sertifikasi para dai, para pendakwah, jadi untuk kita sebagai para dai, sebagai ulama, ini termasuk musibah yang besar ini. Oleh karenanya musibah yang besar itu Rasul mengatakan bukan banjir yang besar atau lini atau gempa gitu ya. Itu kadang-kadang bisa membawa kemanfaatan gitu. Tapi musibah yang besar itu ketika agama sudah diinjak-injak, agama dikucilkan, termasuk dakwah sudah dipersempit,
dakwah sudah ada sertifikasi, ini termasuk musibah yang paling besar. Makanya dengan melaksanakan dakwah itu supaya umat itu benar-benar tercerahkan. Oleh karenanya saya menghimbau terhadap umat Islam, kita harus berjuang sama-sama. Kita harus bersatu umat Islam sama-sama. Jangan mau dipecah belahkan, jangan mau diadu dombakan, karena ini politik Belanda zaman dulu. Politik Belanda sebelum merdeka, kadang-kadang umat Islam diadu dombakan, umat Islam dipecahkan, ya, bahkan agak keras-keras disebut radikal. Kan ini masya Allah kembali ke zaman-zaman sebelum merdeka. Oleh karenanya kita jangan takut, harus berjuang, harus disiapkan ruh jihad untuk memperjuangkan agama Allah. Karena Sayyidina Umar mengatakan, nahnu qaumun azanallah bil Islam famahmabdagoinal izah bigori azalanallah. Kami adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam, ya. Seandainya kami mencari kemuliaan dengan selain Islam, dengan selain khilafah, niscaya kami akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ini yang dimuliakan Allah dengan Islam, dengan aturan Islam, dengan aturan khilafah, ya. Ketika kita sudah berpaling kepada aturan yang bukan Islam, maka kita ini, kami ini akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yuk kita berjuang, yuk kita sama-sama membangkitkan ruh kita, karena di sana punya kekuatan, punya kekuasaan, punya uang, sedangkan kita tidak punya uang, tidak punya kekuatan, hanya punya ruh untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita mati untuk membela agama tidak jadi masalah. Yang penting ada di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya sekali lagi sangat ironis, sangat prihatin, sangat sedih dengan adanya rencana sertifikasi para dai karena untuk mengkerdilkan dakwah Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan untuk mengkambing hitamkan Islamnya sendiri di dalam situasi COVID yang sekarang belum sempurna ditangani oleh pemerintah, dan situasi hutang-hutang negara juga masih banyak. Tapi kenapa tiba-tiba ada sertifikasi para dai? Oleh karenanya sekali lagi yuk kita sama-sama berjuang, bersatu, jangan mundur, jangan takut, ya. Mati cuma satu kali, kita berjuang ya Allah, insya Allah dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mudah-mudahan dengan adanya sistem Zoom ini kita dapat ridho Allah Subhanahu wa taala yang hadir di acara ini. Ahibal kiram, perkataan yang paling terakhir, saya sebagai manusia biasa disebut oleh orang lain kiai, tapi masih jauh daripada kiai, apalagi ulama. Karena ulama itu di dalam Al-Quran, ya, dijelaskan bahwa yang takut kepada Allah, innama yasyallah min ibadihil ulama. Pasti yang takut daripada hamba Allah itu adalah ulama. Ketika ulamanya sudah tidak takut, ketika ulamanya sudah berpaling kepada kebenaran, ketika ulamanya sudah tidak memperjuangkan agama Allah, apa yang disebut ulama? Karena ulama ini akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Malik, ya, di dalam kitabnya dia mengatakan bahwa
ulama itu akan ditanya nanti keilmuannya seperti ditanyanya para nabi dan rasul tentang dakwahnya. Oleh karenanya menghimbau terhadap para ulama, kita harus jadi ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan saya sudah takut, ini sama-sama. Jadi jangan jadi ulama yang berpaling kepada hak, tapi harus ulama yang betul-betul memperjuangkan hak dan cinta terhadap umat dan menyelamatkan agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Mungkin itu perkataan yang terakhir. Sekian aku qouli hadza wastaghfiru li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.